Jadi nge-build sebuah PC itu nggak bisa komponennya, oh kamu rakitan 15 juta pasti lebih bagus daripada yang 10 juta. Belum tentu seperti itu ya, tergantung PC ini mau digunakan untuk apa. Ya, dan kebutuhannya kemana. Ya, gitu dan misalkan mau build, ternyata misalkan ada juga misalkan customer itu kayak, aku pengen kayak para gamer atau editor itu sebaiknya untuk awal itu harus memikirkan kayak kedepannya untuk 5 tahun ke depan itu kayak power supply itu sekalian pilih yang agak besar. Setelah kayak invest lah, invest dulu. Oke, kali ini kita akan mau bahas soal nge-build sebuah PC. Dan untuk membahas topik ini, saya udah ditemani oleh Bro Adit dari MSI Indonesia. Dan kita coba akan berdiskusi, ngobrol soal nge-build sebuah PC. Nah, Bro, jadi intinya kita punya editor. Ada PC sih. Tapi PC itu sekarang udah mentok lah istilahnya. Butuh sesuatu yang lebih upgrade lah dan lain-lain. Dan opsinya sekarang adalah kita membeli produk PC build up atau kita nge-build sendiri sebuah PC. Nah, dari sudut pandang Bro Adit nih, lebih menguntungkan mana ya kalau kita beli PC build up atau kita build sebuah PC? Oke. Untuk di sini ya, perkenalkan saya Adit dari MSI Indonesia ya. Oke, dari sini saya akan jawab ya pertanyaan dari kita. Itu gini, kalau semisal untuk PC kebutuhan untuk desain ataupun gaming itu kan kebutuhannya ya lumayan berat ya. Betul. Lumayan berat, otomatis yang dibutuhkan itu dan juga jangka panjang. Nah, otomatis mereka itu butuh buat upgrade PC. Nah, untuk di sini yang lebih mudah untuk upgrade PC itu lebih ke ya kita rakit biasa daripada beli build up. Soalnya untuk build up itu ya kadang untuk tempat upgrade ataupun speknya itu kadang juga terbatas. Jadi misalkan mau upgrade ke yang VGA yang seri tinggi, kadang power supply juga terbatas. Kadang tempatnya VGA juga terbatas. Jadi kurang fleksibel intinya. Ya, gitu. Jadi poinnya adalah keunggulan kita nge-build sebuah PC itu adalah di fleksibilitas. Ya. Nah, kalau kita ngomong soal fleksibilitas, kita hubungkan dengan kebutuhan seorang gamer atau seorang video creator atau editor nih bro. Kan dia akan mengikuti teknologi lah, terutama dari sisi software ya, yang semakin lama semakin besar gitu. Jadi kita dalam memilih PC atau membuild sebuah PC harus memperhatikan perkembangannya yang ke depan kan. Nah, menurut Bro Adit sendiri gimana sih cara kita menentukan ya? Kira-kira saya butuhnya bakal sampai segini nih sehingga kita bisa memilih produk yang jangka panjang gitu. Ya untuk seperti itu sebaiknya sebelum build itu kita harus banyak memperkirakan. Ini nanti buat jangka panjang misalkan 5 tahun ke atas atau berapa. Itu misalkan buat editor itu biasanya yang lebih misalkan di upgrade itu pada VGA. Pada VGA atau apalagi kalau misalkan VGA kan butuh watt tinggi. Nah, otomatis yang lebih dibebankan itu kayak power supply kayak gitu. Otomatis kalau misalkan para gamer atau editor itu sebaiknya untuk awal itu harus memikirkan kayak kedepannya untuk 5 tahun ke depan itu kayak power supply itu sekalian pilih yang agak besar. Setelah kayak invest lah. Investasi dulu misalkan power supply ukuran agak besar tapi bisa untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan mau upgrade VGA besar itu nggak perlu ganti power supply lagi. Nah itu misalkan salah satu triknya lah, untuk misalkan biar lebih enak untuk jangka panjang. Jadi kalau saya analogikan, andai kata nih kita ingin membeli sebuah properti ya bro ya. Pilihannya kan antara beli apartemen apa beli rumah. Saya coba menganalogikan seperti ini. Koreksi kalau salah ya. Jadi kalau saya membeli sebuah PC build up, ibarat kata saya membeli sebuah apartemen dengan mungkin secara fasilitas, secara look dari depan akan terlihat lebih wow. Tapi sebetulnya punya keterbatasan di sisi fleksibilitas. Kalau saya mau membangun kamar tambahan atau membangun ruangan tambahan,
itu serba mentok gitu. Ukurannya udah terbatas. Sedangkan kalau saya investasi sebuah rumah, mungkin secara look pertama ya nggak semewah di apartemen, betul kan? Tapi kita punya lebihan tanah misalkan, atau kita mau build 2 lantai segala macam itu masih dimungkinkan. Kalau saya analogikan seperti itu, nge-build sebuah PC nyambung nggak sih dengan nyambung analogi? Misalkan istilahnya gini, tanah itu ibarat kayak casing lah. Casing misalkan mau nambah-nambah misalkan listrik ya kayak power supply. Jadi kita mau nambah-nambah apa di dalamnya awalnya udah ada dulu rumahnya gitu. Oke. Jadi lebih enak. Ya, saya nangkep. Jadi poin dari nge-build sebuah PC, kenapa kita harus memilih produk sebuah PC itu satu mungkin dari sisi kebutuhan ya. Jika kebutuhan kita ini berkelanjutan, arti kata mau dipakai dalam jangka panjang, kita nge-build sebuah PC kan jauh lebih fleksibel gitu. Kita nggak perlu mengganti total partnya semua, tapi kita bisa selected mana yang bisa kita ganti-ganti. Sedangkan kalau kita beli notebook atau beli PC build up, punya keterbatasan dari sisi fleksibilitas. Iya, betul. Nah, kalau dari sisi performance itu apakah sebetulnya ya sama-sama aja gitu? Sama sih. Ya cuma yang penting gini sebelum membeli kan pasti melihat dulu lah speknya seperti apa. Terus misalkan bisa build up pun pendinginnya seperti apa itu juga kan macam-macam. Jadi kalau misalkan dari bisa build up pun contohnya kayak bisa build up-nya MSI kan ada. Itu kan misalkan dalam komponennya dalamnya tuh sama seperti PC rakitan. Jadi ya ketahanan ya kuat sama. Oke. Jadi sebenarnya dari sisi kualitas ya, sama-sama aja ya. Cuman poinnya mungkin di sisi fleksibilitasnya yang kurang. Dengan kita nge-build sebuah PC artinya kita customize lah ya. Bisa memiliki pilihan yang banyak gitu dalam memilih produk. Nah, itu juga salah satu poin yang banyak mungkin dari konektor atau kita sendiri ya sedikit pusing bro, terutama untuk orang yang nggak fasih ya atau nggak paham tentang IT gitu. Pilih mainboard aja pilihannya banyak gitu. Betul. Jadi kalau dari MSI sendiri ada nggak sih guideline yang bisa membantu kita ya? Oh saya cocoknya beli mainboard seri ini nih. Kenapa? Karena kebutuhan saya seperti ini gitu. Gimana sih cara menjelaskan kalau dari sisi mainboard dulu nih? Oke, mungkin gini, kalau misalnya dari sisi mainboard ya, untuk seri mainboard itu untuk MSI kan ada lah, mulai dari yang murah sampai yang tinggi itu ada semua. Jadi di situ pun misalkan di website kita tuh ada kategorinya, misalkan kayak untuk office, untuk gaming biasa atau enthusiast ataupun overclock itu udah ada segmennya. Jadi misalkan user mau lihat dulu kan bisa, ini misalkan Pro Series, bisa buat kayak misalnya yang biasa office atau kantoran, ya kayak gitu itu bisa milih untuk gamer ada, enthusiast ada. Jadi 3 klik aja nanti situ keluar macamnya yang office seperti apa, gamer seperti apa, nanti bisa milih sesuaikan budget. Berarti pertama buat yang awam ya, sebetulnya nggak perlu paham teknis secara detail, tapi dari segmentasinya aja udah bisa mikir. Kalau saya untuk kebutuhan kantor, opsinya A, B, C, D gitu ya. Kalau saya mau gaming, ya jangan pilih yang segmentasinya di office, nggak nyambung gitu ya. Nah, mungkin itu step pertama ya. Step pertama seperti itu. Step kedua ya, kalau kita sudah, saya butuhnya untuk gaming nih, kan tetap punya pilihan bro. Nah, kadang di satu chipset yang sama aja, MSI juga memberikan beberapa pilihan gitu. Nah, itu apa sih yang harus kita pertimbangkan? Gini, dari misalkan segi gaming ya, segi gaming pun kita ada 3 kategori. Itu ada MAG, MPG sama MEG. Jadi misalkan ada MSI Arsenal Gaming, ada MSI Performance Gaming, ada MSI Enthusiast Gaming. Nah, jadi dari ketiga kategori ini kita juga ada levelnya. Dari gaming pun kita ada 3 level gitu loh. Jadi dari situ pun di website juga ada, sudah dijelasin. Di situ sudah ada, misalkan dari ya kalau yang misalkan yang bawa sendiri untuk ada MAG itu ya misalkan look like gaming, ada fitur-fitur misalkan kayak Mystic Light gitu itu ada, RGB ada. Jadi fitur-fitur gaming ada cuma masih belum maksimal. Misalkan kayak di atasnya ada MPG lah, itu misalkan ada tambahan LAN yang benar-benar buat gaming, misalkan double LAN atau apa. Lah misalkan untuk yang paling tinggi yang MEG ya itu kayak overclock. Terus kayak semua udah fitur masuk di situ.
Oke. Jadi kayaknya memang MSI ini concern ke fleksibilitas itu ya, sehingga sangat memudahkan sebetulnya dengan pengkategorian seperti itu. Terutama yang awam ya, kalau ke toko IT kan ya zaman dulu kita coba kertas nih bro. Saya maunya prosesor ini, tapi nggak detail. Pokoknya harddisknya sekian, prosesornya sekian, memori sekian gitu kan. Part di dalamnya kita udah nggak notice. Nah di zaman sekarang kan karakter user itu berbeda ya. Dengan adanya internet dan lain-lain, kita bisa lebih selektif kan memilih produk. Mereka melihat review dulu, melihat review ini gini. Nah di websitenya, gitu. Jadi dengan seperti itu MSI dengan gampang ya kita akan memisahkan segmentasinya sesuai kebutuhannya itu. Nah itu baru ngomongin mainboard bro, belum ngomongin part yang lain ya. Saya juga bingungnya MSI ini kenapa sih kok memproduksi part lainnya gitu. Setahu saya kan memang concernnya di mainboard VGA lah. Kenapa part lainnya sekarang juga ada gitu? Jadi ya semua orang mungkin tahu lah, misalkan MSI itu dulu awalnya di motherboard dan VGA, ya kan. Terus ya lama-kelamaan ya kita extend lah ke yang lain, misalkan kayak monitor, terus waktu itu gaming gear, setelah itu ada lagi misalkan kayak, ya untuk sekarang ada sekitar 12 produk ya dari MSI. Ya misalkan untuk rakitannya ya kita hampir semua ada lah, misalkan mau PC 1 boot up itu bisa. Itu kalau di MSI sekarang namanya PBM, itu powered by MSI. Itu satu full PC boot, jadi satu full semua sampai dalam-dalamnya itu MSI semua. Dan itu custom semua, ya orang bisa rakit sepuasnya lah, maksudnya bisa memilih-milih. Misalkan nanti SSD-nya pakai yang berapa, ukurannya berapa tera, atau misalkan VGA pakai apa, jadi semua satu build up itu namanya PBM. Jadi ini sebuah campaign baru ya sebetulnya dari MSI. Jadi buat konektor sekalian kalau nge-build sebuah PC dulu merasakan kesulitan ya, mainboardnya brand A, harddisknya ada opsi brand A, B, C lagi ya kan, belum lagi memori, sehingga kan opsinya melebar dan kadang juga kita nggak paham juga mengenai kompatibilitas ya. Jadi sekalipun partnya mahal, ternyata kompatibilitasnya kurang, akhirnya nggak berjalan dengan maksimal dengan spending investasi yang kita lakukan. Dengan PBM itu artinya bisa lebih mempermudah ya bro. Kita nge-build PC nggak usah terlalu banyak opsi, bisa cari di MSI aja opsinya cukup banyak. Nah tadi kita baru bahas soal mainboard. Kalau VGA ya MSI udah nggak perlu dibahas lah. Semua orang udah paham ya. Saya lebih tertarik untuk ngulik di sisi lainnya ya. Selain partnya mainboard dan VGA, sekarang MSI itu ada produk lain apa ya untuk melengkapi satu custom PC yang ingin kita build. Untuk satu custom PC ya, untuk satu PC itu ya kita selain motherboard VGA, saya itu ada rumahnya dulu ya, casing itu pasti. Casing kita mulai line up yang murah sampai yang mahal pun itu ada. Setelah itu ada power supply juga, power supply mulai dari yang murah, yang line up yang untuk office sampai ke gamer ataupun miner pun ada. Nah, terus misalkan sekarang ada water cooling, ya itu juga ada line up-nya mulai rendah sampai tinggi. Terus setelah itu ada SSD juga, mulai SSD SATA yang terbaru, paling baru pun SSD SATA sampai NVMe yang generasi 4 itu ada semua. Saya mau debat dulu nih soal casing. Murahnya MSI itu berapa? Nah, gini, kalau MSI itu untuk casing paling murah di kita sekitar 400-an lah. Buat kita ya, terutama buat konektor mungkin banyak yang awam gitu. Casing yang 180.000 juga ada, bro. 200.000 juga ada gitu kan. Jadi kalau 400.000 dibilang murah, murahnya itu dari kacamata sebelah mana gitu. Sehingga kita kan bisa paham ya. Antara kualitas dengan pricing itu pasti akan berbanding lurus. Kalau itu pendapat saya ya. Dari built-in casingnya MSI sendiri apa sih yang ditawarkan? Gini, ya untuk casing ya, untuk casing itu misalkan lah kita kebanyakan gini. Kalau casing itu untuk untuk memulai pembuatan ya. Untuk pembuatan itu dari MSI itu lihat dulu misalkan untuk airflow,
untuk semisal dari bahannya, meskipun yang murah 400-an atau misalkan 500-an, itu kita nggak yang benar-benar kayak apa ya, casing-casing yang ya tahu sendiri lah. Ya itu kita udah memperhitungkan. Setelah itu ya kita nggak yang terlalu kayak wah ini benar-benar kayak casing murahan banget atau gimana. Ya kita tetap build quality-nya ya kita tetap perhitungkan. Oke, saya paham. Jadi intinya dalam memilih casing itu ada dua faktor ya. Satu adalah sisi materialnya, bahan apa yang dia gunakan. Yang kedua adalah arsitekturnya mungkin ya. Jadi kadang kan banyak casing yang nggak memikirkan nanti letak dari storage-nya di sebelah mana nih, power supply-nya di mana nih, kabel manajemennya gimana. Kalau casing-nya tidak mendukung, artinya kita kan build PC pun akan berantakan sekali. Betul. Kabelnya akan gantung-gantung kemana-mana ya. Jadi maksudnya casing yang murah dari MSI sendiri itu memang sudah memiliki quality control di mana build PC-nya akan lebih efektif dan performance-nya akan maksimal gitu mungkin. Iya betul. Soalnya kayak casing yang murah-murah pun kadang juga untuk di listrik tuh kayak nge-ground gitu loh. Iya saya pernah sih. Pengaruh. Karena megang nyetrum gitu ya. Iya itu juga pengaruh. Jadi kayak lebih bahaya kalau kayak gitu. Ya. Terhadap partnya juga nggak memberikan keamanan gitu ya. Oke, itu dari casing aja itu kita cukup banyak yang harus dipikirkan ya. Nah, dari segi ukurannya, casing kan macam-macam ya. Iya, betul. Mini ATX mungkin, ada yang full ATX dan lain-lain. Nah, casing yang dibawa oleh MSI sendiri itu berapa segmen ya? Yang untuk casing sih kita ada yang mulai yang paling kecil itu ada MATX ya. ATX sampai ATX sampai yang besar. Nah, selain casing, variabel apa yang harus kita perhatiin dalam nge-build sebuah PC lagi? Tadi kan dinotis soal power supply. Power supply ini mungkin menurut saya cukup krusial ya, karena kan sumber listrik nanti. Betul. Nah, yang memberi makan. Betul. Nah, untuk power supply-nya MSI sendiri, ya kan masih baru gitu kan. Banyak brand-brand yang menurut saya jauh lebih expert lah dari MSI. MSI untuk power supply masih baru. Kualitas yang kayak gimana yang MSI build ya untuk PC ini? Untuk power supply itu kita sudah ada 3 kategori ya. Untuk yang 80 plus white yang paling rendah, yang atasnya dikit yang 80 plus bronze, dan ada lagi yang atasnya lagi 80 plus gold. Nah, di situ kita mulai yang mulai 500 wattan sampai yang gold itu yang 1000 itu ada. Ya kan. Nah, untuk build PC itu ya paling enggak gini. Kalau misalnya untuk jangka panjang apalagi untuk gamer ataupun editor itu kan paling kan butuh kayak VGA yang besar-besar, terus hard disk banyak. Setelah itu terus prosesor juga tinggi, otomatis kan yang memberi makan semua ini harus benar-benar kuat. Kalau nggak gitu ya, kalau power supply itu pincang, misalnya kayak ya bisa disebut kayak bottleneck lah. Itu kan otomatis ya mereka asupannya kurang, otomatis ya power supply-nya lemah. Setelah itu ngena kemana-mana gitu loh. Kena ke motherboard, kena ke VGA, otomatis ya kalau pingin bagus ya sejak awal mending invest yang agak mahal dikit, cuma untuk tahannya tuh bisa lama gitu. Berarti kan MSI menjual casing dengan power supply secara terpisah. Nah, di market bro, banyak yang udah include dan harganya juga lebih terjangkau gitu loh. Jadi kan saya mau menanyakan gitu. Keuntungannya apa gitu dengan kita menginvestasikan yang lebih mahal? Oke lah dibilang kualitasnya lebih baik dan lain-lain. Tapi toh saya beli yang murah, komputer saya juga nyala dan nggak rusak juga gitu. Terus apa argumennya untuk kita harus beli produk ini? Ya misalkan ya memang ada ya, misalkan yang murah-murah itu power supply, casing sekaligus sama power supply ya kan. Ya dengan ya nyala, ya memang nyala. Cuma itu untuk kebutuhan misalkan ya untuk yang low lah, maksudnya misalkan untuk office, office, itu kan ya listriknya nggak begitu tinggi. Soalnya gini, kalau
kayak power supply bawaan casing itu kan misalkan tulisannya 500 watt, padahal yang murninya cuma 200, 150 kayak gitu. Jadi nggak benar-benar pure gitu. Nah, otomatis misalkan kenapa kita terpisah lagi? Untuk user kan bisa memilih, oh misalkan mau yang berapa watt ataupun VGA-nya yang tinggi berarti butuh power supply yang tinggi. Itu juga enak. Selain itu juga misalkan ada kerusakan di power supply, yaitu ya kita bisa garansikan power supply. Nah, kayak misalkan kayak power supply kita yang bronze ini garansi 5 tahun dan itu full replace. Garansinya 5 tahun. 5 tahun full replace, kita ganti baru. Untuk yang gold itu juga ada 10 tahun replace full, semua kita ganti baru. Kita nggak ada servis. Oke. Jadi pertama nih, kalau kita ngomong soal power supply 650 watt, itu tidak berarti asupan maksimum yang bisa ditanggung 650 watt kan? Berarti kan akan berkurang gitu kan? Itu yang membedakan antara power supply yang dengan pricing lebih murah dengan build quality yang katakanlah 80 plus. Ya, gitu. betul. Nah, untuk MSI sendiri ada jaminan nggak? Maksudnya dengan menggunakan power supply ini asupannya itu bisa jauh lebih stabil gitu loh. Ini kita di power supply itu kan ada certified ya, ada certified itu ya kayak ini yang bronze, ini ya. Oke. Ya, ini kan ada bronze, ada gold lah, itu ini certified-nya. Jadi semakin tinggi certified-nya berarti kan efisiensinya dia semakin bagus. Oke. Ya kalau misalkan kayak bahan casing itu kan ya Oke, paham. Gitu. Jadi kita dalam membuild sebuah PC itu harus memperhatikan antar komponen ini saling berkaitan ya. Iya, betul. Nggak bisa kita beli mainboardnya mahal, prosesornya mahal, terus power supply-nya ya udahlah saya ngirit dengan memurahkan beli yang power supply-nya gitu. Itu bisa fatal justru. Iya, bisa fatal. Gitu. Nah, untuk MSI sendiri ya, power supply-nya kan ada nama MAG lah. Ya. Apa itu penamaan yang ditujukan untuk apa? Iya, jadi misalkan MAG ini kan untuk bronze ya, untuk bronze series. Otomatis kan kayak MAG ya untuk office bisa, untuk misalkan ke gamer yang masih ya VGA-nya GTX yang masih biasa itu masih bisa. Terus misalkan di gold itu juga ada yang atasnya kayak MPG ya, itu otomatis buat yang benar-benar lebih expert lagi lah. Jadi ya kita ada tiernya istilahnya. Jadi user itu bisa enak milihnya. Misalkan aku buat gini-gini, misalkan apalagi misalkan motherboardnya yang seri MAG ya itu ya ini MAG juga sama bisa sama lah, seimbang. Oke. Jadi ini cocok banget buat user atau orang yang masih pertama kali mungkin nge-build PC daripada pilih produk macam-macam yang disarankan orang. Oh ini lebih bagus. Selalu ada pendapat ya. Nggak mungkin produk itu sempurna. Nah kadang kita bingung kan memilih yang mana. Terlalu banyak pilihan juga memusingkan. Dengan adanya produk dari MSI yang PBM itu, berarti kita bisa nge-build PC itu dengan cara yang mungkin sangat lebih simpel ya. Mainboardnya kalau MAG, berarti ya pilih power supply-nya MAG. Jangan beli yang MPG, nanti kemahalan. Sayang kan, dari segi budgeting gitu. Iya, segi budgeting. Cuma ya kadang memang ada yang, misalkan, aku pengen yang water coolingnya yang bagus, yang MPG atau apa, itu juga ada. Ya. Relatif ya. Relatif lah, setiap orang juga beda-beda. Ada yang misalkan, ya kalau misalkan mau seimbang ya samain semua, misalkan MAG semua juga bisa. Oke. Terus tadi sempat nyinggung masalah ini nih, water cooling ya. Nah, MSI juga bukan spesialis di produk ini, justru masih baru-baru kan. Jadi kan banyak orang yang mungkin sanksi gitu. Kualitasnya kayak gimana nih? Apakah punya garansi yang bagus? Pemasangannya seperti apa gitu? Bisa dijelasin nggak tentang produk water coolingnya? Ya untuk water cooling ya kita ya udah ya kalau dibandingin dengan brand lain kita lebih baru lah ya, lebih baru. Dan kita pun untuk water cooling kita untuk arsitekturnya kita pakai ACTech. Ya ACTech itu ya di dunia water cooling udah pada tahu lah ACTech itu seperti apa ya kan. Untuk build quality-nya atau misalkan pompanya seperti apa itu udah pada tahu. Nah untuk water cooling ya kita ada segmen juga, mulai dari yang paling murah, ini yang paling rendah,
Ini segmen paling rendahnya MSI itu di seri ini, ada juga yang paling tinggi. Nah, untuk water cooling menurut saya sih sesuaikan dengan prosesor ya. Misalkan prosesornya misal i3 atau i5 itu bisa yang pakai ini, atau misalkan pakai yang seri R itu bisa, atau P itu bisa. Itu jadi segmen middle lah, untuk tengah-tengah. Jadi misalkan i3 sampai i5, misalkan i7 lebih ke yang seri P atau C itu bisa. Tapi misalkan atas lagi, misalkan i7 ke atas atau i9, saya sarankan itu untuk yang pakai seri S atau K. Soalnya prosesor zaman sekarang itu panas sekali. Oke, saya agak nggak setuju nih. Kenapa kok saya harus pakai water cooling, bro? Dari zaman nenek moyang itu fan itu ya beli prosesor dapat fan kan. Oke. Nah, kenapa di era sekarang itu keluarlah produk-produk kayak water cooling dan lain-lain itu. Seberapa signifikan terhadap efektivitas atau kinerja PC kita? Oke. Ya kalau dulu kan namanya kan fan yang ada heatsink-nya kan bisa dinamakan air cooling, ya kan. Air cooling gini, air cooling yang bagus-bagus itu semua besar-besar, ya kan. Otomatis yang besar-besar itu, ya dia nggak jelek, dia bagus juga. Cuma untuk ketahanan, semisal kayak casing yang berdiri dengan air cooling yang besar, otomatis kan bebannya itu berat banget. Dan di sekitaran prosesor ini panas banget, jadi bisa jadi kayak motherboard ini bisa bengkong lama-lama. Soalnya ini panas terus, kena beban yang berat, akhirnya ya agak-agak bisa menimbulkan gitu, dan udah terjadi seperti itu. Soalnya terlalu beratnya itu yang terus sekarang ya pendistribusian heatnya pun juga kayak terpusat kan, karena dia modelnya memanjang ke atas gini. Distribusi panasnya nggak bisa. Ya, terus sekarang ya adanya kayak gini, istilahnya kayak bisa disebut kayak radiator ya. Kayak radiator gini otomatis ya dia semakin ringan, terus untuk dilihat juga lebih enak, lebih bersih ya, gitu. Lookingnya juga berbeda gitu. Jadi kalau kita nge-build sebuah PC ya, harga mahal, murah itu sebetulnya relatif. Tergantung cara kita mengukurnya ya, bro. Nah, dari kacamata Bro Adit sendiri ya, sebetulnya investasi PC misalkan kita beli 20 juta atau yang rakit yang mungkin murah 5 juta, 7 juta, itu value-nya kita mengukurnya gimana sih? Kalau seperti itu ya menurut saya ya sebenarnya kembali lagi dengan kebutuhan sih ya. Kebutuhan misalkan kayak misalkan office misalkan di bawah 10 juta pun udah ya, misalkan 7 juta sampai 10 juta udah bagus kalau office. Kalau misalkan kayak gamer ya, kadang juga ada yang misalkan gamer awalnya segini cukup, setelah itu tambah lagi. Jadi kayak tadi relatif nggak semua orang sama lah intinya. Ada yang bilang 10 juta itu udah mahal, ada yang bilang masih murah. Oke. Jadi nge-build sebuah PC itu nggak bisa komponennya, kamu rakitan 15 juta pasti lebih bagus daripada yang 10 juta. Belum tentu seperti itu ya. Tergantung PC ini mau digunakan untuk apa. Dan kebutuhannya kemana. Ya, dan misalkan mau build, ternyata misalkan ada juga misalkan customer itu kayak, aku pengen kayak water coolingnya yang bagus. Nah itu udah mahal sendiri water coolingnya. Padahal komponen lainnya biasa. Nah, itu juga macam-macam. Jadi setiap build itu pasti beda-beda. Ya mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau saya misalkan nih membuild sebuah PC, Bro Adit nyaranin saya itu ngelihat gimana gitu pemilihannya? Apakah yang paling bagus itu sisi balancing atau looking dari PC-nya itu sendiri, atau apa yang harusnya kita perhatiin kalau kita mau nge-build PC gitu? Kalau saran saya sih lebih ke balance ya. Jadi misalkan kayak kita ngomongin misalkan budget yang cukup ya, nggak terlalu banyak uang atau misalkan kurang uang, kita budget misalkan ukuran cukup ya, kita harus dibalanskan. Misalkan kayak misalkan pakai i5 ya, itu kita pakai kayak water coolingnya juga dipakai water coolingnya, nggak pakai yang bawaan stoknya ya. Setelah itu terus untuk motherboardnya juga disamain, maksudnya nggak yang terlalu rendah, cuma yang bisa nyuplai kelistrikan untuk prosesornya cukup. Setelah itu juga yang untuk misalkan VGA-nya yang menengah, berarti ya
untuk power supply-nya juga yang jangan terlalu rendah, soalnya dia juga supply-nya ke mana-mana. Mending menurutku yang balance saja, itu lebih bagus lah, lebih awet juga. Oke. Gitu. Dan kalau kita ngomong soal balance quality ya, nge-build sebuah PC dengan istilahnya satu brand atau PBM lah, Power by MSI, dengan kita comot sana, comot sini dan lain-lain, itu plus minusnya apa nanti? Terus gini ya, untuk misalkan satu build ya, itu lebih sinkronnya antar software Komponen itu. gitu. Soalnya gini, dari misalkan kita pakai satu build ya, misalkan dari MSI juga kita ada softwarenya di MSI Center, ya kan. Misalkan kita pakai komponen yang sama dari MSI, semua itu kedetek dan misalkan lah istilahnya kayak suhu atau misalkan temperatur apapun itu bisa kedetek dengan enak, ataupun RGB, ARGB itu semua kedetek dengan enak. Jadi nggak ada kayak ternyata ini nggak bisa connect, itu nggak sampai terjadi seperti itu. Jadi semua bisa sinkron. Oke. Gitu. Jadi saya nangkep sih. Jadi mungkin buat kita nge-build PC zaman sekarang itu udah nggak sesusah zaman dulu. Ya. Kalau zaman dulu itu ibaratnya kita sebagai pembeli itu pasrah kan. Datang ke toko, oh iya pakainya ini. Setelah itu kita pasang, bahkan zaman dulu ya belum mungkin nggak rusak pun dibilang rusak. Kita juga nggak bisa mendetek dengan jelas. Nah, MSI sendiri dengan campaign-nya yang Power by MSI ini yang saya tangkap ya, itu semakin mempermudahkan kita ya. Dalam pertama memilih produk itu aman. Terus secara build quality-nya kita juga nggak usah worry kan. Biasanya kita worry kan. Waduh, saya pakainya dari brand lain yang rusak ini, tapi yang disalahin brand satunya gitu. Padahal kan terdiri dari berbagai macam brand. Betul. Kalau dengan PBM ini secara warranty dan secara quality-nya ya standarisasinya udah pasti aman gitu ya. Betul. Ya, dan selain itu untuk PBM pun kita juga banyak campaign juga untuk hadiah-hadiah. Misalkan user yang membeli itu pun kita juga selalu tiap bulan selalu ada promo dari MSI untuk user, misalkan kayak yang untuk sekarang ada 30 tahun anniversary. Nah itu kayak misalkan semua ada, setiap produk tuh ada hadiah misalkan overcash. Jadi misalkan user beli satu build MSI pun misalkan itu di total juga overcashnya banyak. Oke, jadi secara budgeting pun ibaratnya kita dapat kualitas yang bagus, dengan promo-promo itu dapat benefit tambahan lagi gitu ya. Betul, jadi kita bermacam-macam benefitnya kalau misalkan beli satu full MSI atau PBM. Oke. Nah, kalau kita mau cari ini produk yang full MSI itu susah nggak sih sekarang? Kan kalau zaman dulu itu cari produknya yang all range itu susah gitu loh, bro. Cuman ada mainboardnya doang, doang. Jadi kan kita harus keliling ke banyak toko gitu loh. Ya, betul. Kalau sekarang sih rata-rata udah punya ya, SAK pun juga punya. Ya, gitu. Jadi mau beli apapun lebih gampang. Gitu. Tinggal setting aja, sekarang udah banyak sih. Udah di mana ada. Nggak sesusah kayak dulu lah. Ya, terus selain ini MSI juga ada produk lain kayak monitor. Ya, kayak keyboard. monitor kita ada, keyboard ada, I/O juga ada, terus mini PC kecil itu namanya QB juga ada. Kita bermacam-macam. Jadi secara brand memang MSI ini berkembang banyak ya. Ya, berkembang jadi banyak lebih untuk luas kebutuhan segmennya. apapun, office bisa, terus desainer, content creator, gamer itu semua ada. Ya, menarik. Oke bro, thank you ya buat waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Oke, buat kalian konektor yang mungkin lagi butuh nge-build PC atau pengen upgrade PC-nya, nah dengan obrolan kita ini mungkin dapat banyak masukan ya, inputan. Kalau mau cari produk PC build up, MSI juga ada. Atau kalian mau build PC bisa pakai sistem yang Power by MSI, PBM, itu akan jauh lebih mempermudahkan kalian. Thank you yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Get connected, stay connected. Bye.